$1 bisa dapat apa aja di Filipina? Makanan ekstrim. Kamu bisa dapat balut. $1 itu 57 peso. Kamu bisa dapat beli 2 balut di sini. Itu loh, embrio ayam rebus sedap mantap. Enak banget. Hoi, kalau di Thailand $1 itu 31 baht. Jadi bisa dapat 1 porsi kecil serangga goreng. Isinya itu jangkrik, kecoa air, terus jangkrik, Bukan makanannya aja yang gak normal, orangnya juga. Kamboja juga ada loh makanan ekstrimnya. $1 di sana bisa dapat 4.000 riel Kamboja. Dengan 4.000 riel kamu bisa beli tarantula goreng. Kayaknya makan gituan bisa jadi Spider-Man. Di Singapura, $1 Amerika sama dengan 1,28 dolar Singapura. Paling cuma dapat minuman sekecil ini sih. Kalau makanan ekstrim, durian ekstrim banget itu. Ya ekstrim loh, kan nggak boleh masuk hotel, nggak boleh dibawa ke MRT, nggak boleh masuk taksi, ekstrim banget loh, baunya tajam banget itu. Ya, di tempat gua juga kayak Gitu, tapi kita nggak pernah bilang tuh durian makanan ekstrim, lebah, rasa cantik loh. gue laki. Kata gue juga. Emang ya. Nggak kelihatan kan kalau gua tuh berhasil dong operasi gua. Ya kelihatan sih, cuma kita malas aja ngomongnya. Emang operasi apaan? Hidung, mata, apa? Kayaknya nggak ada perubahan tuh. Sunat. Aduh, hujan lagi. Kalau hujan jadi ingat mantan. Gak punya mantan. Ingat ini nih, kalau di Filipina hujan itu dianggap sebagai dewa yang nyiram biar buminya jadi bersih gitu. Buminya bangun kesiangan kali, makanya disiram dewa. Itu sih lu, mak lu yang nyiram. Wah, gitu ya kalau di Filipina. Kalau di Nigeria, gua ingatnya kalau hujan di acara pernikahan, nanti rumah tangganya bakal makmur. Banyak anak, banyak rezeki. Itu mah zaman dulu, banyak anak banyak rezeki. Sekarang banyak anak banyak masalah. Kalau di Tanzania, beda lagi. Kita selalu diingetin untuk nggak boleh masak waktu hujan. Soalnya, orang-orang percaya kalau nyalain api dan masak, hujan jadi lebih cepat berhenti. Kalau di Indonesia, gimana? Kalau hujan mah di Indonesia ingat buka Loklok. Itu loh aplikasi buat nonton gratis film-film dan drama-drama yang seru dan baru. Kayak drakor terbaru Park Yung Sik dan So In Wook yang judulnya 12 bisa kamu tonton juga di Loklok. Buruan download aplikasi Loklok di Play Store gratis. Enak kan hujan-hujan nonton film. Sama kalau di Indonesia tuh kalau hujan inget jemuran. Jemuran gua. Apa sih? PR. PR itu apa ya? Itu loh tugas dari sekolah yang dikerjain di rumah. Oh, tugas dari sekolah. Saking jarangnya kami dapat tugas dari sekolah sampai lupa PR itu apa. Kami jarang sekali dapat PR dari sekolah. Tapi kalaupun dikasih, kami rata-rata hanya menghabiskan 2,8 jam per minggunya untuk mengerjakan PR. Hampir sama seperti di Finlandia, karena kebutuhan kami akan pendidikan sudah sangat tercukupi di sekolah, jadi kami hanya menghabiskan waktu sekitar 2,9 jam per minggunya untuk menyelesaikan PR. Bahkan tidak ada PR sama sekali. Di Jepang banyak banget PR-nya. Rata-rata kami menghabiskan waktu 3,8 jam per minggunya untuk mengerjakan PR. Ya, walaupun tidak setiap minggu, tapi biasanya PR yang paling banyak itu setelah liburan. Kami selama liburan mengerjakan PR dan dikumpul setelah liburannya. Selamat pagi anak-anak, ibu kasih PR aja ya. Buka halaman 73, kerjain soal pilihan gadanya 1-25, terus esainya 1-20 ya. Bu, apa? Kok PR lagi sih Bu? Nggak dijelasin dulu apa materinya? Jelasin. Ibu tuh capek-capek tahu nggak ngajar di depan kelas ngejelasin semuanya, tapi kalian nggak ada yang ngerti. Disuruh nanya nggak ada yang nanya. Jadi kerjain aja PR-nya minggu depan dikumpul. Ya udah, Ibu tinggal dulu kelasnya. Jangan ribut. Kali ini 100.000 di Singapura dapat banyak lah ya. Kan ke Indonesia. Cicip makanan Singapura dulu. Pesen ayam mainan 1 Kak. Berapa? Hah? 1 doang. Berapa sih? $5 Ya ngomong dari tadi. Enggak peka. 5. Ini 50. Kembalian 45 berarti. 45 kepala bapak. $5 Singapura itu kalau dirupiahin jadi Rp68.000. After tax jadi Rp100.000. Kok mahal banget sih nasi ayam doang? Mahal, murah ini. Negara Singapura itu negara paling tinggi biaya hidupnya di ASEAN. Bahkan masuk 10 besar di dunia negara dengan biaya hidup paling mahal di dunia. Itu karena hampir semua barang di sini impor. Sewa tempat juga mahal. Oh gitu ya. Tapi Kak, ini kan belinya udah mahal-mahal nih. Ada gratisannya nggak sih? Hah? Gratis? Yang gratis di sini ada nggak? Oh, yang gratis ada. Apa tuh? Korang tarik nafas. Hembuskan. Nah, itu tuh yang gratis di sini. Nafas. Kalau kamu mau wisata ke bulan, cukup bayar 150 juta aja. Bersama Moon Express, biro perjalananmu,
ke bulan. Wih, mahal aman, woi. Di Indonesia 300.000 udah bisa ke matahari. Udah bisa belanja. Kami orang Korea, negara kami jadi salah satu negara yang paling banyak punya kapal selam. Ada 22 unit dibuat oleh perusahaan negara kami sendiri, Hyundai. Kami uang Palembang. Baru 22 udah sombong. Kami bikin ribuan tiap hari kapal selam di sini. Hyundai, apa itu Hyundai? Kapal selam ini baru mantap. Tentu saja kami punya menara Eiffel. Dengan konstruksi dan arsitektur yang rumit, kami membuatnya hanya dalam waktu 22 bulan saja. Kita juga punya nih di Madiun. Bukan itu doang. Ada Triompe di negara lu juga ada nih. Ya, kalau Oe bicara tentang rumit loh, tembok Cina lebih rumit punya loh. Itu kita menyelesaikan dalam 3.000 tahun baru selesai tembok Cinanya loh. Lemah. Tembok doang 3.000 tahun. Loh, Candi Prambanan di Yogyakarta tuh. 1.000 candi kita buat dalam 1 malam. Kebayangkan kuli Jawa sejago apa? Indonesia nih bos. Makasih Sultan giftnya. Sultan? Terima kasih Sultan Harry giftnya. Di Indonesia ada Sultan juga ya? Sultan Harry namanya? Baru tahu di Indonesia ada Sultan juga. Kirain di Brunei doang. Apa sih ganggu aja. Kalau di Indonesia mah banyak Sultan. Sultan Harry, Sultan Muat, Sultan Sahrul. Pokoknya orang-orang Sultan yang ngasih gift ke gua tuh ya Sultan. Oh, jadi yang suka nge-gift gitu dipanggil Sultan di Indonesia? Oh iya dong. Emang kalau Sultan di Brunei gimana tuh? Kalau Sultan di Brunei, ya pemimpin negara kita. Namanya Sultan Hasan al-Bolkiah. Salah satu orang terkaya di dunia. The real Sultan. Punya kekayaan 450 triliun rupiah. Tinggal di Istana Nurul Iman. Istana terbesar di dunia. Punya luas 200.000 meter persegi. Di dalamnya ada 1.788 kamar, 257 kamar mandi, 5 kolam renang. Terus ada 200 kandang kuda, sama 7.000 mobil koleksinya. Terus jet pribadi. Udah, pamer lu. Ya kan gue cuma ngasih tahu Sultan di tempat gua. Kalau emang Sultan bisa nggak ngasih gift ke live gua? Gak bisa kan? Kok orang di Indonesia banyak yang stres-stres kayak gini? Makasih giftnya. Tolong kami, Pak. Kami tersesat. Tersesat. Oke, saya bantu. Kamu siapa namanya? Saya Salim, Pak. Fuad. Oh, orang Islam ternyata. Kamu dari mana? Kita dari suku Van Gujars, Pak. Van? Kalian orang Belanda? Van itu nama suku, Pak. Kita dari India juga kok. Van itu artinya hutan. Kita sering tinggal di hutan. Oh. Tapi kita ini suku nomaden. Sering pindah-pindah. Nah, ini biar kalian pulang, saya butuh alamat kalian berdua. Kalian alamatnya di mana? Alamat? Maksudnya, saya tinggal di mana gitu? Iya, kamu tinggalnya di mana? Saya tinggal di bawah langit. Di atas bumi, di mana burung-burung terbang bebas dan harimau berkeliaran, di mana angin berhembus menerpa kencang dan sungai mengalir ke muara kebahagiaan. Kamu tinggalnya di mana? Saya tetangganya, Pak. Kamu orang Austria ya? Iya, aku orang Austria. Wah, beneran Austria ternyata. Ada satu orang, satu toko yang jadi favorit aku banget, legend banget dari Austria juga. Oh. Iya, dia tuh inspirasi banyak orang, public figure yang tangguh juga. Di samping itu, dia juga seniman yang hebat banget. Lah, apalagi pidatonya tuh, berapi-api, bagus banget pidatonya, membangkitkan semangat. Kalau aku nih kurang motivasi hidup, aku suka dengerin pidato-pidatonya dulu, biar jadi semangat lagi. Kamu serius nih? Iya. Kamu tahu kan? Kamu tahu kan kalau kamu ngomongin ini di Austria, kamu bisa dipenjara, dipidana. Hah? Serius nih? Ya iya, serius. Ya ampun, aku nggak tahu loh. Orang Austria sampai segitunya sama dia. Dia yang kita bicarain ini orang yang sama kan? Politisi, sekaligus seniman juga, pelukis kan? Ya iya, dia kan pernah jadi pemimpin juga. Gubernur California, Arnold Schwarzenegger kan? Iya. Emang lu pikir siapa? Enggak kok, enggak. Arnold Schwarzenegger. Tahu nggak? Game Legend Angry Birds itu diciptain di negara gua, Finlandia. Game Legend Angry Birds. Game Legend itu Mario Bros dari negara gua, Jepang. Mario kan orang Italia, namanya aja Mario. Kalau dari Jepang harusnya namanya Tanaka. Mito Suba. Shimizu. Biasa deh.
Kalau ngomongin legend, ya game Tetris dong. Diciptain di Uni Soviet. Atau sekarang jadi Rusia pada tahun 84. Game sederhana kayak gini masih banyak orang mainin sampai sekarang. Wah, keren banget ya. Tapi ada game yang bisa bikin kamu dapet iPhone 17 Pro. Game apa tuh? Dana Poli di Dana 1111. Bisa dapat iPhone dan saldo jutaan rupiah setiap harinya. Caranya gampang. Kumpulin dana poin dari transaksi di aplikasi Dana atau beli langsung di halaman Dana Deal. Kumpulin juga diamond dan putarin labnya sebanyak-banyaknya di Dana Poli buat dapat hadiah yang kamu mau. Upgrade ke premium juga biar dapat ekstra dana poin. Oh, Jangan ribut. Nah, memangnya ada apa? Ada apa? gua lagi fokus main Dana Poli nih. Jangan ribut, diem. Wah, kirain apaan? Gua ada di mana ini? Dingin banget. Di Afrika bagian selatan emang dingin banget, turun salju tiap malam di sini. Ini di Amerika, iya, Lesotho. Di sini tuh emang banyak salju. Oh, ini fix mau kiamat nih. Afrika kan panas. Ini sekarang udah salju di mana-mana ya. Mulu boy kan nih lama-lama ngomong sembarangan mulu. Ini tuh Lesotho. Dijuluki The Kingdom in the Sky karena seluruh wilayahnya berada di atas ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Yang artinya Lesotho adalah titik tertinggi di Afrika. Di sini iklimnya kayak negara-negara di Eropa loh, subtropis. Ada musim dingin, musim gugur, panas dan musim salju. Bukan cuma Lesotho aja yang ada salju di benua Afrika. Di Afrika Selatan seperti di pegunungan Drakensberg, di Maroko seperti pegunungan Atlas, tiap tahun juga ditutupi salju. Selama ini gue taunya Afrika itu ya panas, kering, gurun gitu. Makanya tahu Afrika jangan dari film-film doang. Ya, maaf, sekarang kan tahu. Tapi iya sih, gerah banget ini. Padahal banyak salju loh di Afrika. Afrika emang gerah. Mau ngapain? Buka baju, gerah. Buka baju. Ikutan nyari, aduh. Sakit Pak Haji. Nih, minum ini. Habis itu cuci muka begini. Pasti lebih enakan. Nih. Ini apaan nih? Kok sepet-sepet kayak gini? Abok banget pipis sapi. Emang itu rasanya. Nanti juga biasa kok. Yang penting tuh sehat. Pipis sapi. Jorok banget sih. Jorok apanya? Menurut kita, suku Dinka yang ada di Sudan Selatan, sapi itu nggak ada bagian joroknya. Semua bagian berguna, suci, bersih. Mana ada joroknya? Sapi itu juga jadi pusat kehidupan bagi kami di sini. Sembarangan. Tapi kenapa harus pipis sapi yang dikasih ke gua? Lu ajarnya kenapa harus gua? Air biasa tuh susah di Sudan. Di sini tuh kering. Untung ada pipis sapi sebagai alternatifnya. Bisa buat mandi, cuci muka, buat minum, banyak gunanya. Sabun, mana sabun nih? Gua mau bersih-bersih, aduh. Pakai sabun? Ya iyalah. Jorok. Jorok. Dunia macam apa sih ini? Jauh. Gua bilang juga apa? Ayo pindah. Negara lu mau tenggelam ini mau punah. Bikin negara di tengah samudra Pasifik kan Pak? Enggak. Lagian kemana juga mau pindah? Ya ke negara gua kek muat. Negara lu kan kecil banget. Cuma 12.000 orang penduduknya. Terus luasnya cuma 26 km persegi. Ya ampun, gedean kampung gua. Enggak, biarin aja. Kenapa sih nggak mau pindah? Nyari duit di sini tuh gampang. Walaupun kita negara kecil dan miskin sumber daya alam, negara Tuvalu ini kaya banget karena penyewaan domain internet. Misal, yang tadinya situs internet lu rusak.com, pas nyewa domain ke kita, jadi rusak.tv. Jadi namanya lebih menjual. Lah kirain .tv gitu artinya televisi, ternyata Tuvalu. Lagian ya, kalau negara kita bentar lagi tenggelam, ya udah, pemerintah di sini bakal mindahin negara Tuvalu ke dunia digital. Jadi asetnya ada di sana, nggak bener-bener hilang. Wah, keren banget dunia digital. BTW, kalau negara lu emang nggak mau tenggelam sih sebenarnya ada caranya. Gimana? Ditanamin mangrove gitu atau ditimbun? Bukan. Diajarin berenang. Jadi nggak bakal tenggelam gitu.